Pertama mereka kaget, maksudnya ya belum biasa lah kan, bagaimana yang keseharian mereka cara berlatih bagaimana, tiba-tiba datang kami yang basicnya berbeda terjun ke masyarakat, mereka kaget. Tapi kita bisa kembali ke sejarah bagaimana batu itu sangat dekat dengan masyarakat pada masa dulunya. Ya maksudnya ya anak-anak kuliah itu mereka sudah sangat peka dengan ritme-ritme baru, gitu. Eksplornya juga sangat tinggi. Nah ini sangat sangat di luar dugaan. Suatu saat anak-anak ini pasti mengangkat tradisi kita orang Batak. Itu aja. Nah, kali ini kita ada satu kegiatan di tahun 2020 yang telah diproses dari tahun 2018, 2019 melakukan beberapa kali riset, terus di 2020 awal di bulan Februari baru meluncing satu kegiatan yang kita namai Horja Geopark Caldera Toba. Proses ini, Horja Geopark ini adalah seperti satu ruang partisipatif seorang pekarya, seorang seniman untuk bisa menghidupkan ruang-ruang yang ada di Bakti Raja atau sebenarnya Geopark secara umumnya. Tema utamanya adalah reaktivasi Geopark dalam konteks berkesenian. Misalnya di Horja Geopark 2020 ini pekarya dengan latar belakang musisi, dengan beragam latar belakang wilayah, kita mencoba mereaktivasi tema Geopark itu dalam pendekatan-pendekatan yang lebih musikal, dengan bagaimana misalnya praktek-praktek musik itu mempergunakan kekayaan lingkungan, kekayaan alam yang terdapat dan muncul dari Geopark itu sendiri. Jadi ini seperti ruang partisipatif lah, mengisi ruang yang bertemakan tentang Geopark dan bagaimana sih seni hadir dalam konteks Geoparknya. Jadi seni selama ini dibungkus dengan banyak tema, sekali ini seni kita bungkus dengan tema-tema yang Geopark. Kenapa kita memilih Bakti Raja? Pertama adalah bahwa kita tahu di sini memiliki culture diversity, keberagaman budayanya itu sangat beragam sekali. Terus ada geodiversity, terus ada biodiversity. Bakara ini salah satu yang memang tempat lembah yang cukup banyak peninggalan tentang sejarah dan juga kegiatan-kegiatan hayati, baik dengan keindahan alamnya juga gitu. Hari ini kita lagi mencoba berinteraksi dengan alam, masyarakat, dan budaya serta peninggalan-peninggalan yang ada di Bakara ini.
satu perspektif lain dari Danau Toba ada di Bakti Raja. Bagaimana perspektif itu? Ya lewat dari dinamika dan karya-karya yang dihadirkan oleh pekarya-pekarya yang kita datangkan dari luar ke tempat ini. Misalnya ada pekarya berasal dari Aceh, misalnya dengan tema pemberdayaan terhadap masyarakat. Contoh apresiasi karyanya itu melibatkan anak-anak muda dari sanggar lokal, sehingganya terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dalam konteks musik dan konteks pengetahuan tentang geopark sendiri. Di sini itu keseniannya itu sangat berbasis geologi sekali. Ya, artinya unplug semua bunyi itu tanpa elektrifikasi dan lain-lain gitu. Terus dengan alat yang sesederhana, teknologi yang sesederhana itu bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang luar biasa. Bagaimana sih sosok seniman? Sosok seniman itu melihat sebuah pengetahuan diolah kembali dalam bentuk kesenian menjadi suatu karya yang tidak menghilangkan esensi daripada knowledge-nya itu, pengetahuannya itu. Terus sangat menarik ya, bagaimana seorang pekarya itu ditempatkan di lokasi kali ini di Bakti Raja dan menggali potensi yang ada. Nah, untuk kekaryaanku pribadi itu aku ngambil dari danau temanya. Jadi kalau dari ambience dan feel-nya pasti menurutku pribadi itu udah cukup menggambarkan bagaimana masyarakat setempat dan lingkungannya itu yang kugarap menjadi sebuah komposisi yang cukup tenang. Kita kemarin dalam komposisinya kita bermain musik di atas batu, tapi batu ini bukan hanya dengan view atau pemandangannya yang dengan Danau Toba, tapi kita bisa kembali ke sejarah bagaimana batu itu sangat dekat dengan masyarakat pada masa dulunya. Artinya kita bisa lihat seperti sarkofagus atau penyusunan batu untuk dalam perladangan, pertanian. Dan begitu juga dengan dalam hayati, bagaimana orang tua dulu ketika merasa ada kegelisahan atau kegundahan gitu, mereka akan lebih menenangkan diri, refleksi di atas batu dan memandang alam semesta. Di Horja ini saya mengangkat tentang semangat Sisingamaraja yang dulu saat perang dengan Belanda, Sisingamaraja sangat gigih dan sangat inklusif juga, dan tidak pantang menyerah dan tidak mau sama sekali menyerah. Kenapa saya mengangkat itu? Karena saya pikir sikap-sikap Sisingamaraja itu dibutuhkan saat ini, apalagi terhadap jiwa-jiwa anak muda saat ini, yang mana kita memang harus mempertahankan budaya. Ya, sikap Sisingamaraja lah yang tepat saat ini saya pikir. Dari 3 pekarya yang ikut dalam kegiatan Horja Geopark 2020 ini bertujuan selain sebagai satu praktek musik juga sebagai praktek pemberdayaan melalui workshop, pengetahuan, tukar pengetahuan antara pekarya dengan sanggar-sanggar dan anak muda, misalnya dengan menguatkan kembali arti penting kultural bagi kehidupan anak muda sebagai modal kehidupan masa kini, dan dari sisi musik misalnya memperkaya sanggar dengan pengetahuan-pengetahuan musikal. 3 hari ini memang banyak kegiatan yang kita lakukan, baik secara pribadi saya mulai berbaur dengan masyarakat, mencari informasi-informasi folklore dan bahkan kegiatan-kegiatan kearifan lokal yang mana yang masih berlanjut, yang mana sudah hampir punah, tidak pernah lagi dilakukan gitu. Dan kemarin kita juga membuat sebuah komposisi, bagaimana komposisi itu bunyi dengan alam. Pertama mereka kaget, maksudnya ya belum biasa lah kan, bagaimana yang keseharian mereka cara berlatih bagaimana, tiba-tiba datang kami yang basicnya berbeda terjun ke masyarakat, mereka kaget. Cuman aku rasa mereka punya pengalaman dan setiap mau latihan mereka selalu hadir, berarti itu menandakan mereka itu semangat. Ya, mereka sangat antusias untuk belajar musik tradisi mereka gitu ya. Nah, artinya memang tinggal bagaimana orang-orang dewasa, pihak-pihak terkait yang
mempunyai kepentingan untuk itu mau ikut berkontribusi kepada anak-anak tersebut gitu, untuk mereka kembali ke kesenian dan kebudayaannya. Ya, ini di luar ekspektasi. Ya, maksudnya ya anak-anak Sebelia itu mereka sudah sangat peka dengan ritme-ritme baru gitu, terus dengan bunyi-bunyian baru gitu. Dan sangat daya eksplornya juga sangat tinggi gitu. Nah, ini sangat di luar dugaan bahwa anak-anak Sebelia itu sudah punya kemampuan seperti itu, apalagi di musik tradisi ya, yang mereka belajarnya itu tanpa literatur, tapi hanya mendengar dan langsung bisa eksekusi. Itu luar biasa. Kalau saya lihat tadi anak-anak ini menikmati dan ada kebanggaan tersendiri karena layang tahan sama layang dari Ardi menyatu dengan anak-anak ini. Saya rasa kita baru pertama kali terjun bidang kayak gini. Saya rasa asik, mantap lah, luar biasa buat Rumah Karya Indonesia. Horja melihat antusiasme dari kolaborasi dengan anak-anak terutama itu menjadi nilai plus dan menjadi semacam penajaman visi bahwasanya ke depannya kita bicara kultural tidak bicara tentang dari sisi umur, tapi kita melihat dari proses regenerasi dan penyampaian kultural itu dengan apresiasi anak-anak dari Sanggar itu sangat baik dan sangat menarik, sehingganya kita berusaha menjadi jembatan untuk misalnya membangun kebudayaan dari perspektif Sanggar dengan anak-anak, diberi semacam setitik cahaya terang di tengah perjalanan kebudayaan, bahwasanya anak-anak misalnya atau dalam konteks ini Sanggar itu punya peluang besar untuk melakukan semacam perubahan dalam kebudayaan. Perlu memang orang-orang yang pada kapasitasnya atau yang punya potensi untuk menjadi ruang konsultan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Terlepas dari itu menjadi sebuah atraksi dari pariwisata, tapi ketika kita mengangkat, melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam, baik dari sejarah alamnya dan kearifan lokal serta folklornya, itu yang perlu akan kita pertahankan, kita angkat kembali, kita gali kembali. Horja Geopark 2020 berharap dengan diadakannya kegiatan Horja ini bisa menguatkan pengetahuan dan membuka wacana masyarakat di Tipang, Bakti Raja, supaya bisa membuka wacana terhadap pengetahuan yang lebih luas, tidak hanya misalnya dari sisi pengetahuan musik, tapi dari pengetahuan geopark dan pengetahuan hidup lainnya, yang kita buat Horja Geopark ini menjadi semacam ruang berbagi pengetahuan di antara pemuda. Harapan kedepannya adalah semakin banyak teman-teman anak muda yang bisa kita bawa ke Bakti Raja atau Danau Toba pada khususnya, dan semakin banyak mereka melahirkan karya-karya yang mereka lihat langsung, mereka rasakan langsung, mereka bisa menafsir bunyi-bunyian, menafsir gerak, menafsir kata-kata yang bisa dituangkan melalui banyak disiplin ilmu kesenian. Jadi kita berharap semakin banyak mendorong lah, dan terutama teman-teman pekarya yang di luar daripada lingkar kawasan Danau Toba, mungkin dari Padang, dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Jawa. Kalau selesai pandemi mungkin dari Malaysia, Thailand, sesama geopark bagaimana sih melihat unsurnya gitu. Danau Toba luar biasa, keseniannya luar biasa, budayanya luar biasa, manusianya, orang-orangnya di sini sangat ramah, sangat suka dengan kedatangan orang dari luar. Jadi wajib datang ke sini untuk melihat hal-hal yang tidak pernah kalian lihat dimanapun. Hanya ada di Danau Toba, silakan datang ke sini. Saya yakin pasti akan. Horja. Suatu saat anak-anak ini pasti mengangkat tradisi kita orang Batak.
Horja, 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 Horas. Horja, 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 Horas. Horja, 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 Horas. Horja, Horja, Horas. Horja, 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 Horas, Toba Raya.